Selamat pagi seluruh saudaraku yang baik di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini hari kedua tahun yang baru. Dia tetap memberi usia kehidupan, sehingga Anda dan saya menjalani hari baru. Firman Tuhan dari 1 Samuel 25 ayat 35. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Saudaraku, dalam kehidupan sebuah keluarga, penting adanya keserasian. Sebab dengan keserasian itu, setiap anggota keluarga bisa diarahkan ke tujuan mulia. Seperti antara lain, menjaga relasi baik satu sama lain, saling tolong-menolong, dan cinta kepada Tuhan. Kondisi ideal itu tercipta jika penanaman budi pekerti dan pembentukan kepribadian ada dalam keluarga. Potret perkawinan Nabal dan Abigail merupakan sebuah contoh perkawinan sekaligus keluarga yang tidak serasi. Nabal seorang kaya, wataknya buruk, ucapannya kasar, suka menghina, ia pun angkuh. Kepribadiannya buruk dan memperlakukan orang lain, tidak mempertimbangkan perasaannya. Berbeda dengan istrinya, Abigail. Ia seorang perempuan cantik dan bijaksana. Orang sekarang bilang cantik lahir dan batin. Jika dibandingkan antara keduanya, bagaikan langit dan bumi. Saudaraku, pada suatu saat Nabal yang punya perangai jahat, kasar, suka menghina, dan sok kaya, terkena batunya. Karena ia terlibat konflik dengan Daud. Daud yang tengah menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul, ia dan rombongannya tiba di daerah dekat wilayah milik Nabal. Daud melalui hambanya mengingatkan Nabal agar mereka bisa hidup berdampingan dengan damai dan tidak boleh saling merugikan. Dan terutama Daud mohon meminta bantuan makanan buat seluruh rombongannya yang tengah lapar. Nabal bukannya menghormati ajakan Daud serta memenuhi permohonan bantuannya, malah menghina Daud. Nama, asal-usul, dan martabat Daud direndahkan. Maka meletuplah kemarahan Daud. Ia mengerahkan 400 tentara terbaiknya, sehingga Daud dan seluruh pasukannya sudah menyandang pedang. Itu artinya siap perang. Jelas dengan pasukan yang dimiliki, Daud akan menyebabkan terancamnya keselamatan Nabal, bahkan istri, keluarga serta hambanya. Di saat kritis itu, tampillah Abigail, perempuan cantik, bijaksana, juga berani. Dengan bermentah baja ia maju sebagai mediator.
tidak mudah peran mediator untuk meluluhkan hati pasukan yang penuh kegeraman dan siap membunuh atau dibunuh. Pesona kecantikan Abigail dan kebijaksanaannya ia pakai sebagai potensi untuk mendamaikan, dan itu berhasil. Kutipan firman Tuhan di atas sangat jelas bahwa seandainya Abigail tidak turun sebagai mediator yang mendamaikan, maka sebelum fajar keluarganya akan binasa, saudara-saudara. Karena ancaman dari Daud akan direalisasi. Daud membatalkan serbuan pasukannya karena melihat aksi Abigail yang berani. Saudaraku, ulah salah satu anggota keluarga, bisa keselamatan keluarga yang lain terancam. Sikap kurang bersahabat dan kurang tepat atas pihak lain bisa berefek buruk terhadap keluarga secara keseluruhan. Disinilah perbuatan Nabal yang tercela berakibat keluarga terkena getahnya. Kita berharap jangan bersikap seperti Nabal. Komentarnya terhadap orang lain tidak hati-hati dan ceroboh. Ia tidak mempertimbangkan bahwa itu bisa berakibat balik yang mengancam keselamatan dan keutuhan keluarganya. Ia biang masalah buat keluarganya sendiri. Untunglah ada Abigail. Pada sisi ini, kita belajar dari kecantikan batin Abigail. Begitu keluarganya tengah terancam keselamatannya, ia berdiri di depan. Ia jadi benteng keselamatan keluarga. Ia sama sekali tidak menyalahkan suaminya. Ia tahu menyalahkan suaminya tidak menyelesaikan masalah. Ia bertindak dan bersikap mendinginkan suasana hati dan emosi Daud. Itu lebih penting. Itu kunci penyelesaian. Saudaraku, memasuki tahun baru, kita sadar betul perlu pertolongan dan penyertaan Tuhan. Itu hal utama dan pertama. Hal kedua, keserasian keluarga. Sehingga apa yang kita lakukan hendaknya tidak merusak keluarga. Saudaraku, setiap di media massa ada berita penangkapan atas seseorang dengan sangkaan korupsi. Saya suka bertanya, bagaimana dengan anak-anaknya? Apalagi mereka masih muda melihat peristiwa itu. Bagaimana pasangan hidupnya menyembunyikan rasa malu dari tetangganya? Hal lain, hari-hari kita ke depan kita patut menjaga keserasian sosial dengan sesama kita. Jaga mulut, jaga peringai, pelihara kepribadian luhur, supaya tidak lahir ucapan yang menimbulkan kemarahan orang lain, yang ujungnya pihak lain bisa berbalik, melakukan hal yang mengancam keutuhan dan keserasian keluarga kita. Kita pertahankan kepribadian yang hormat kepada Tuhan
Dan seiring dengan itu, hormat pula pada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami juru damai jika terjadi konflik di tengah keluarga, jemaat, maupun masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatna. Tuhan memberkati.